Hai minasang, saya Giga Pangestu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ojigi, budaya di Jepang. Minasang pasti sering melihat orang Jepang mungkin saat berterima kasih maupun meminta maaf itu kadang membungkukkan badannya. Nah, apa sih ojigi itu? Ya, bagi pembelajar budaya dan bahasa asing Jepang, mungkin budaya membungkuk itu atau yang mungkin kita sebut ojigi itu agak membingungkan karena tidak jelas kapan harus dilakukan. Ojigi sendiri dilakukan untuk menunjukkan rasa kesopanan terhadap lawan bicara, rasa sopan dan juga rasa hormat. Nah, sama halnya dengan penggunaan bahasa yang harus berbeda tingkatannya, berbeda tingkat kesopanannya tergantung lawan bicara kita. Nah, cara melakukan ojigi pun berbeda-beda tergantung konteks dan juga objeknya. Nah, berikut ini adalah pengetahuan dasar mengenai ojigi yang berhasil saya rangkum. Ya, minasan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada hari ini, eh, mari kita ulik dulu sejarah ojigi. Nah, minasan, budaya ojigi ini mulai dilakukan orang Jepang antara tahun 500 sampai 800. Nah, budaya ini awalnya berasal dari Tiongkok dan disampaikan melalui ajaran agama Buddha. Dilakukan untuk menunjukkan status seseorang. Contohnya, saat memberi salam kepada orang dengan kedudukan yang lebih tinggi, seseorang harus membungkuk untuk memberi tanda bahwa mereka bukanlah ancaman. Pemandangan seperti itu masih bisa dilihat di film, drama berlatar sejarah ya. Terutama saat adegan orang biasa berhadapan dengan raja, ratu, maupun orang berkuasa lainnya. Nah, ojigi itu memiliki dua poin dasar, yaitu berdiri dan duduk. Sementara itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ojigi, yaitu punggung yang direnggangkan namun tetap lurus, posisi kaki dan pinggul yang harus lurus, serta menarik nafas saat menurunkan kepala lalu menghembuskan nafas saat mengangkat kepala. Dasar ini digunakan pada semua jenis ojigi. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis ojigi yang perlu diketahui. Ya minasang, jenis ojigi yang pertama adalah eshaku. Nah, eshaku ini apa sih? Eshaku adalah biasanya dilakukan kepada teman atau saudara dengan menganggukkan kepala sekilas. Nah, akan tetapi bila objeknya adalah teman sejawat di kantor, gunakanlah eshaku. Eshaku bisa digunakan antar teman sejawat di kantor untuk sekedar memberi salam seperti ucapan selamat pagi atau otsukare sama desu, terima kasih atas kerjasamanya. Caranya tinggal berdiri sambil menundukkan kepala dengan sudut yang kurang lebih 15 derajat. Nah, yang kedua ada senrei. Nah, senrei adalah ojigi yang dilakukan sambil duduk. Biasanya digunakan saat situasi formal atau semi formal. Caranya adalah dengan membungkukkan badan dan kepala mungkin kurang lebih 30 derajat. Kemudian tahan posisi ini kurang lebih 2-3 detik. Nah, ada lagi. Yang ketiga, keirei. Nah, keirei sendiri adalah jenis ojigi yang paling resmi dan biasa dijumpai. Dilakukan dengan cara berdiri lalu membungkuk sebesar 30 derajat. Umumnya dilakukan untuk memberi salam pada orang lain seperti pelanggan, untuk menunjukkan rasa terima kasih atau saat berkenalan dengan orang yang baru ditemui. Nah, yang keempat ada saikeirei. Nah, jenis ojigi ini cukup jarang ditemukan. Ojigi ini sendiri dilakukan kepada manajer, mertua, atasan, atau rekan bisnis yang penting. Nah, ojigi ini dilakukan sebagai wujud hormat serta permintaan maaf yang mendalam. Cara melakukannya dengan membungkukkan tubuh sebesar kurang lebih 45 derajat dengan kepala yang diturunkan. Lalu
tahan posisi ini selama kurang lebih 2-3 detik. Nah, minasan, yang terakhir ada ojigi yang namanya shazai. Nah, agak sulit ya, shazai. Nah, inilah jenis ojigi yang paling jarang ditemukan. Tubuhnya membungkuk sampai 70 derajat dan posisi ini ditahan sampai kurang lebih 4 detik. Cara membungkuk seperti ini biasanya dilakukan ketika kita melakukan kesalahan yang teramat besar dalam mungkin dalam perusahaan, dalam pekerjaan lain pun. Nah, itu kita membungkuk sampai benar-benar merasa bersalah tuh. Nah, sampai menyebabkan mungkin ya masalah ke klien atau mungkin rugi ke perusahaan semacam itu. Nah, itu tadi adalah materi seputar ojigi. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon minta maaf ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.